Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man da'a bi da'watihi wa alaina ajma'in insyaallah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ikhwani fillah rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa ahli bi taqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu syukur kita yang teramat dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari Jumat yang mulia ini. Kita semua, kita bersama masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, terutama kekuatan iman, sehingga dapat kita bersama-sama menunaikan ibadah sholatul Jumat berjamaah hari ini. Ini merupakan gambaran bahwa iman dan takwa yang ada di hati kita itu masih memancar dan masih menunjukkan sinar terangnya dalam memberikan lampu penerang suluk bagi perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya, marilah pula senantiasa kita berupaya untuk terus-menerus melaksanakan semua perintah-perintah Allah, baik fardu maupun sunnah, dan menghindari menjauhkan semua larangan-larangan Allah, baik haram maupun juga sebenarnya termasuk makruh. Kita hiasi diri kita ini, perilaku perbuatan akhlak kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah, sebagaimana tauladan akhlak Rasulullah SAW. Dan kita berupaya untuk menghindari menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Insyaallah, selama kita berupaya untuk terus istiqomah pada jalan ini, jalan iman dan takwa, jalan agama dan jalan ridha Allah ini, mudah-mudahan akan semakin dekat kita menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu upaya kita untuk terus mengukur iman dan takwa kita itu adalah bagaimana kita hendaknya terus pula menyempurnakan amaliyah-amaliyah kita, terus pula kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita, utamanya ibadah sholat, baik itu secara kuantitas maupun juga secara kualitas.
Secara kuantitas sholat yang difardukan itu ada 5 waktu sehari semalam. Maka jangan sampai ada di antara waktu itu yang terlewati atau bahkan na'udzubillah sengaja ditinggalkan. Tetapi justru pertahankan dan hendaknya ditingkatkan agar tidak hanya waktu-waktu sholat fardu saja, hendaknya juga kita tambah dengan waktu-waktu sholat-sholat sunnah. Secara kualitas, bagaimana kita berupaya untuk terus meningkatkan kekhusyukan kita dalam sholat. Bagaimana agar kita merasakan kedamaian, kebahagiaan di dalam sholat. Bagaimana kita bisa menjadikan sholat itu sebagai sesuatu kebutuhan, bukan sesuatu yang menjadi keterpaksaan. Kesempurnaan kualitas sholat itu akan dirasakan bagaimana kita meningkatkan kekhusyukannya. Para ulama menggambarkan sholat yang khusyuk itu beberapa tingkat. Tingkatan yang paling awal bisa dihitung sholat khusyuk ketika kita dalam sholatnya itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka tidak ada yang batal, betul semua fardu sunnahnya, dan minimal kita bisa mengingat Allah pada saat takbiratul ihram dan seterusnya. Di tingkat yang lebih tinggi, khusyuk sholat itu adalah bagaimana kita mampu hudurul qalb, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap rukun sholat kita, baik rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semuanya kita iringi dengan kehadiran Allah di dalam hati kita. Hudurul qalb itu hendaknya kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka ucapan, hati, dan gerakan bersatu padu dalam rangka menggapai kesempurnaan sholat dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menambahkan pentingnya tafahum, kita memahami apa yang kita kerjakan. Ini tentu bukan berarti kita harus hafal apa terjemahan bacaan, tetapi minimal ketika kita sujud, kita mampu pada saat itu kita sedang bertasbih dan kita sedang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kesempurnaan sholat itu akan tergambar bagaimana kita memelihara hati di dalam sholat kita itu. Karena ada ayat Allah yang menjelaskan, ada orang sholat tetapi sholatnya dianggap kurang, bahkan dianggap munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sebutkan ada orang yang munafik, dia menganggap mereka menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang apabila mereka sholatnya itu dalam keadaan malas-malasan, kusala, asal katanya kasrun malas, kusala, malas-malasan, asal-asalan, sekedarnya saja, baik dari gerakan, bacaan, waktu, dan lain-lain. Karena sholat menjadi fardu kedua baginya setelah ada pemikiran-pemikiran yang lain. Yang kedua, yura'unan nas, orang yang sholat tetapi di sholatnya niatnya adalah riya, minta diperhatikan, minta dipuji. Dan penyakit riya ini berbahaya karena ia akan mampu menghapus segala pahala dari amaliyah kita, termasuk pahala sholat kita.
Dan yang ketiga, orang sholat yang gak munafik itu adalah wala yadhkurullaha illa qalila. Mereka dalam sholatnya tidak banyak ingat Allah. Yang banyak mereka ingat adalah selain Allah. Sementara ingatnya kepada Allah sedikit sekali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyempurnakan kekhusyuan sholat kita adalah bagaimana kita berupaya untuk senantiasa menetralisir hati kita. Mungkin tidak mungkin pula kita tidak mengingat apa-apa, tetapi kalau kita sedang mengingat selain Allah, segera kembalikan hati dan ingatan kita itu untuk segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat khusyuk sholat yang terakhir adalah diteladankan oleh Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Dalam riwayat, Hasan itu pernah punya penyakit tumor di kakinya. Pada masa itu tidak ada suntik-suntik seperti sekarang untuk menghilangkan rasa sakit. Maka tabibnya mengusulkan tunggu nanti waktu dia sholat. Dan ketika Hasan sholat, tumor itu kemudian dibedah, kemudian dijahit, dan Hasan seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Karena ketika dia sholat, dia sudah merasakan indah bahagianya, layaknya ketika dia sudah berada di surga. Oleh karena itu tentu kita terus berupaya untuk menuju kesempurnaan sholat kita. Tidak usahlah seperti Hasan bin Ali, kita yang sholatnya kadang-kadang terganggu dengan bunyi nyamuk saja. Hendaknya kita latih supaya mudah-mudahan ke depan sholat kita makin lebih sempurna, sehingga sholat baik kualitas maupun kuantitasnya mampu mengantar kita untuk betul-betul nanti di akhirat menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.